Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Wijaya Teknik. Ya, pagi ini kita ada kerjaan lagi tentang ABS lagi ya. Ini Tritonnya Triton All New yang masih tahun 2018-an ya. Belum yang facelift ya, belum yang facelift, belum yang terbaru. Nah, sekarang ini tipe GLS, dia habis ganti sensor ABS ya. Kemarin ABS-nya ini bermasalah, jadi diganti untuk posisi sensor yang belakang kanan. Nah, sekarang setelah pergantian kita wajib untuk melakukan yang namanya scanner atau penghapusan data ya. Kita harus menyekan ulang, kita harus menghapus data menggunakan scanner ya, OBD seperti biasa yang saya gunakan dari produk launch X431 Pro. Nah, ini kita akan menghapus data yang sudah terekam selama dia kemarin nyala. Nah, ini tadi habis dipasang sensor yang baru, dia langsung mati untuk ABS-nya. Namun tetap dia merekam data kegagalan atau data error yang masih terekam ya di bagian ECU dari ABS si mobil ini, dan kita harus membersihkan. Ya, pertama kita lakukan intelligent diagnose. Memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak menghapus itu nanti bakal berpengaruh juga sama komponen ECU dari mobil ya, karena terlalu banyak merekam data error. Bisa aja dia muncul, dia nyala lagi, dia bisa nyala lagi karena tidak dihapus. Nah, ini sekarang kita pilih as of 2006, kita produknya other saja. Terus untuk Triton L200 Strada dia tipe KJ ya. Nah, kita cari di sini 2018. Mesinnya masih menggunakan 4D56 ya, bukan 4N15. Jadi 4D56 yang D4 DS CRTC ya. Nah, untuk transmisi sendiri dia masih menggunakan transmisi yang R5M21 ya. Nah, kita masuk saja ke menu NGTR. Kita langsung ke health report saja. Kalian kita menyekan semuanya. Jadi biar kelihatan semua, karena biasanya tuh di saat sensor ABS itu sudah tidak berfungsi, dia membaca banyak ya, termasuk ke GDI, diesel itu dia membaca. Nah, terus ABS pastinya dia membaca, ini ada RR, LL, karena sempat dicabut dia terbaca semua ya, history ya, karena statusnya story ya, bukan aktif. Dan di airbag juga dia membaca data kegagalan. Terus di keyless IMO-nya dia membaca juga. Terus di bagian meter, atau di bagian speedometer dia biasa membaca. Biasa dia langsung problem juga di bagian fuelnya dan lain sebagainya. Ini tadi kosong ya, tadi ini kosong full, kedip-kedip tidak berfungsi. Setelah kita ganti ABS-nya juga dia baru bisa naik, karena dia bisa merambat gitu ya kemana-mana kalau dibiarkan. Nah, ini ETAX juga membaca. Nah, ini kita harus hapusin satu persatu ya, dari setiap bagian kita harus clearing semua. Jadi betul-betul di dalam ECU itu fresh, bersih, tidak ada merekam data kegagalan. Karena kalau kita biarkan dia akan berbahaya. Oke. Code. Nah, kita clearing saja. Komplit. Kalau dia komplit berarti dia bisa terhapus ya, atau dia berarti aman. Nah, ini aktif ya untuk U100A atau second time out not equal. Nah, itu dia. Kalau U1110 itu dia biasanya memang nyala, karena di tipe GLS itu dia tersedia untuk kode error itu tersedia di bagian mobil yang matic ya, dan ini mobilnya manual, jadi dia memang tidak tersedia. Pasti dia bakal nyala yang itu ya, kayak U110AC time out not equip itu pasti akan nyala, pasti akan ada di saat kita
mendiagnosa trouble code-nya itu pasti ada, karena ada satu item sensor yang tidak tersedia di sini, karena ini varian yang manual, bukan varian yang matic. Jadi kalau di varian yang matic, kalau muncul kode seperti ini itu bahaya ya, berarti itu ada kode error. Namun kalau yang di varian manual ini acuhkan saja, karena dia memang tidak ada di situ. Nah, dia statusnya aktif semua ya, membacanya aktif semua, karena di layanan dari scanner ini membacanya harusnya ada, tapi di mobilnya itu tidak ada sebenarnya. Jadi kita akan hapus yang historinya saja. Oke, kita clearing seperti biasanya, kita clearing ya. Oke, sudah komplit. Nah, kita coba di bagian attach, kita akan hapus itu. Saya rasa dia tidak bisa, tapi dia komplit ya. Cuman kalau kita cek lagi, dia biasanya masih ada, karena itu tadi ya kan, masih ada loh U110 ya, keterangannya A strip C A garis miring C can timeout not equipped, berarti dia tidak tersedia di dalam layanan mobil GLS ini ya, Triton GLS, karena dia bukan yang varian matic. Jadi kini kita acuhkan saja, mobil ini sudah bisa dibilang normal, ABS sudah normal ya, airbag sudah normal. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi nanti penggantian ABS-nya itu bisa lebih bagus ya, karena kode errornya semua udah dihapus. Jadi jangan cuma hanya kita ganti, tapi kalau bisa kita hapus juga untuk data kegagalan atau data error yang terekam di bagian ECU dari mobil ataupun ECU di ABS, dari ECU si modul ABS sendiri. Jadi untuk menjaga sistem-sistem di dalam mobil ini biar sempurna ya, untuk pengeremannya dan lain-lain sebagainya, itu kan dia membaca itu biar sempurna, biar mantap lah gitu. Oke, segitu dulu teman-teman untuk video vlog di pagi ini, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.